Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau coba gali sesuatu yang kedengarannya formal ya, tapi ternyata penting banget. Pengelolaan arsip. Sumber kita kali ini dari rekaman peluncuran Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip, GNSTA ya, singkatannya untuk 2025-2029. Ini di lingkungan Kemendikdasmen. Mungkin Anda mikir, arsip emang sepenting apa sih? Nah, kita mau coba bongkar nih. Kenapa arsip itu krusial banget di pemerintahan modern, terus gimana teknologi mengubah ini semua. Dan ya, apa yang bisa kita pelajari dari langkah serius Kemendikdasmen ini? Yuk kita mulai. Oke, jadi GNSTA ini, intinya apa ya? Jadi ini bukan sekedar acara seremonial gitu aja. Tapi ini sebetulnya amanat dari Undang-Undang Kearsipan, kan? UU nomor 43 tahun 2009. Tujuannya sih jelas ya, mau meningkatkan kesadaran, terus juga mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang bener lah. Mencakup semuanya tuh dari kebijakan, organisasi, SDM, Sarpras, pengelolaan sampai pendanaan juga. Oh, lengkap ya. Dan ini periode kedua ya mereka jalanin ini. Berarti ada evaluasi dong dari yang sebelumnya. Betul. Nah, yang menarik tuh pergeseran cara pandangnya. Ini ditekankan banget di acaranya. Arsip tuh udah bukan lagi cuma tumpukan kertas di gudang gitu. Tapi bukti akuntabilitas. Akuntabilitas ya. Iya, fondasi transparansi, memori kolektif, bahkan dibilang jembatan antar generasi dan antar pemerintahan. Ya bayangin aja gimana mau ambil keputusan tepat atau layani publik kalau nggak ada data historis yang valid kan? Iya, betul juga. Dan kayaknya mereka serius banget ya soal ini. Disebutin juga kementerian induknya, Kemendikbudristek. Itu peringkat 2 nasional ya tahun 2024. Pengawasan kearsipannya sangat memuaskan. Iya betul. Kemendikdasmen kan di bawahnya, jadi targetnya pasti minimal sama atau malah lebih baik. Pasti ya. Komitmennya kelihatan kok dari deklarasi para pimpinan unitnya. Tapi lebih dari itu ya, ada dorongan kuat banget ke arah digitalisasi. Oh, digitalisasi. Gimana tuh? Mereka pakai sistem naskah dinas elektronik, SINDE, semacam e-office internal gitulah buat surat menyurat digital. Nah, target besarnya itu SINDE ini mau diintegrasikan ke Srikandi. Itu aplikasi kearsipan dinamis nasional yang terintegrasi. Srikandi ya, oke. Iya, ini sejalan sama program pemerintah yang lebih besar, SPBE itu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tapi transformasi digital gini kan biasanya ada tantangannya ya. Apa aja tuh yang disebutin? Soal teknologi atau orangnya? Tepat, itu disinggung juga. Kesiapan unit kerja itu belum merata gitu, bervariasi. Jadi ada kebutuhan mendesak buat ningkatin kompetensi SDM kearsipannya di bidang IT. Kan sekarang ngelolanya data digital, bukan map kertas lagi. Iya, iya. Skill baru ya. Banget. Terus isu keamanan sama privasi data juga jadi krusial banget. Gimana melindungi arsip digital dari kerusakan, hilang, atau yang lebih ngeri, akses ilegal. Wah, iya juga ya. Itu tantangan gede sih pas pindah dari fisik ke digital. Betul, transisinya itu. Tapi nih, di tengah tantangan itu, ada yang berhasil banget kan? Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen itu disebut peringkat pertama unit kearsipan terbaik 2024. Nilainya, 99,17, hampir sempurna. Apa rahasianya tuh? Katanya ada diskusi di acara internal mereka, otentik ya namanya. Iya, otentik itu kayaknya forum internal mereka gitu ya, buat saling berbagi praktik terbaik lah. Nah, dari situ kelihatan kunci suksesnya PAUD Dikdasmen ini. Pertama, jelas, komitmen pimpinan dan budaya kerjanya. Ini bukan cuma omongan, tapi ada dukungan nyata. Ada SK Dirjen, program kerja, anggaran. Mereka juga bangun budaya sadar arsip, ada evaluasi, reward and punishment, bahkan ada program penggawa arsip. Penggawa arsip itu apa tuh? Semacam penghargaan gitu, buat pegawai teladan dalam hal kearsipan. Jadi semua pegawai dilibatkan, bukan cuma arsiparisnya. Keren, keren. Terus apa lagi? Kedua, SDM-nya. Mereka punya 13 arsiparis aktif, dan latar belakangnya macam-macam. Ada dari perencanaan, keuangan, kepegawaian. Jadi arsiparisnya ini paham konteks dan nilai informasi, bukan cuma petugas administrasi biasa gitu. Ini penting buat ngilangin stigma lama kan? Iya,
bahwa arsip-arsip itu nggak penting ya? Nah itu dia. Terus ketiga, koordinasi antar unit kerja bagus sama pemanfaatan teknologi Sinde tadi tuh udah menyeluruh. Dan keempat, mereka adaptif. Maksudnya, pas ada tantangan efisiensi anggaran atau restrukturisasi, mereka tetap semangat cari solusi kreatif. Kayak pakai webinar gratis buat pelatihan misalnya. Jadi intinya bukan cuma nata kertas ya, tapi bangun sistem informasi sama budaya kerja yang akuntabel ya. Program kayak Otentik sama Record itu rembuk koordinasi arsip dinamis ya. Iya, rekor. Itu kayaknya jadi wadah buat terus dorong ini ya. Betul, buat menjaga momentumnya. Oke, lalu apa artinya semua ini buat kita, buat Anda yang dengerin? Kayaknya upaya kayak GNSTA ini nunjukin kalau ngelola informasi atau arsip ya secara tertib, transparan, akuntabel itu tulang punggung organisasi modern lah, nggak cuma pemerintah. Udah bukan kerjaan sampingan, tapi fungsi strategis. Iya, dan ini juga jadi refleksi penting buat kita semua, ya nggak sih? Prinsip dasar kelola arsip yang baik itu mulai dari bikinnya, nyimpennya yang aman, aksesnya gampang, sampai musnahinnya teratur. Gimana ini bisa kita terapin di konteks kita sendiri? Di kerjaan, atau bahkan buat arsip pribadi kita? Informasi atau catatan apa sih yang paling penting buat dijaga integritasnya? Bener banget. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup ya dari kami, di tengah semangat digitalisasi ini, tantangan sesungguhnya kan gimana kita bisa jamin arsip-arsip digital ini bakal tetap utuh, otentik, dan bisa dibaca puluhan bahkan ratusan tahun lagi. Padahal teknologi kan berubah terus. Nah, itu dia. Itu masalah besar yang lebih dari sekedar punya server penyimpanan. Sesuatu buat kita renungkan bersama. Oke, sampai di sini dulu pendalaman kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.